kita. Haleluya. Di dalam Yesus masa depan sungguh ada, dan harapan tidak pernah akan hilang dari kita orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tenang, tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, kemuliaan bagi anak domba. Oh ya, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengucapkan setia suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, kemuliaan bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan suku bangsa. Dia sudah bangkit, menjadikan dia Allah, dia Tuhan. Haleluya. Berikan hormat, kemuliaan bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap dia suku bangsa, semua makhluk dan berikan glory, hormat, amin, kemuliaan bagi anak domba, kemuliaan bagi anak domba. Haleluya, kemuliaan bagi anak domba, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi anak domba. Kami siap memuji Allahku yang hidup, yang sudah bangkit untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Jadi sorak-sorai yang paling dekat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita hidup, Allah kita bangkit. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari rayakan kebangkitan Tuhan dengan hati yang bersuka. Haleluya. Haleluya.
kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang pada hari ketiga Tuhan yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu lah kemenangan bagi umat manusia yang percaya kepada Engkau, memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan Tuhan berkata amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang bangkit. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Bahwasanya pada minggu pagi hari ini kita kebaktian istimewa, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan dari kubur. Haleluya. Tuhan-Tuhan yang sudah bangkit, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Baiklah, untuk renungan kita pada saat ini saya mulai dari bacaan firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kerinduan permintaan yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Sekali lagi saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Salah satu permintaannya Rasul Paulus adalah sesuatu yang penting, yaitu mengenal kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur sudah tidak terbantahkan lagi bahwa itu adalah suatu peristiwa sejarah yang sudah tidak bisa terbantahkan lagi, karena itu adalah fakta sejarah. Dan fakta sejarah ini diteguhkan dengan kesaksian yang ada. Yang pertama adalah kesaksian malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat menyaksikan kebangkitan daripada Tuhan Yesus dari kubur. Kalau kita mau membaca Matius 28 ayat 5 sampai dengan 7, di sana kita jumpai malaikat-malaikat menjadi saksi kebangkitan Yesus dari kubur. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan Yesus bangkit dari kubur adalah musuh-musuhnya sendiri. Musuh-musuhnya sendiri menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara bisa jumpai di dalam Matius pasal 28 ayat 11. Sudah ada dua saksi, sudah sah. Fakta sejarah kebangkitan Yesus itu dua saksi saja sudah sah. Dan yang ketiga, rasul-rasul. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 15, kita juga jumpai rasul-rasul juga menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka saya bisa sampaikan dengan lantang bahwa kebangkitan Yesus dari kubur itu sudah menjadi fakta sejarah yang sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagi kita yang percaya, bagi kita yang menerima Tuhan Yesus Kristus dari
yaitu kuasa kebangkitannya ini, apa yang menjadikan buah bagi kita, apa yang menjadikan hasil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita adalah dasar kebenaran Injil dan dasar iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita menerima Yesus yang bangkit dari kubur itu, kita ini sudah tidak salah alamat. Kita mempercayakan diri ini sudah benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah benar. Kenapa? Karena dasar dari Injil itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dasar iman kita juga dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus itu mati saja tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Maka sia-sialah rasul-rasul itu memberitakan Injil. Karena dasar kebenaran Injil itu adalah kebangkitan Yesus. Dan kita pun sia-sia mempercayai Yesus sebagai Tuhan kalau Yesus sudah bangkit. Tapi karena Yesus itu sudah bangkit, maka itu menjadi dasar iman kita. Kita sudah benar mempercayai Yesus sebagai juru selamat manusia. Tepuk tangan buat kita. Hal itu ditulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benar bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar daripada kebenaran Injil, dan kebangkitan Yesus Kristus menjadikan dasar iman kita mempercayai Dia sebagai juru selamat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari kubur, kita memperoleh pengharapan yang tak tergoyahkan, yaitu kebangkitan pertama dari kematiannya. Dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh pengharapan yang tak tergoyahkan, yaitu kebangkitan pertama dari kematian. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Mereka yang menjadi miliknya, yaitu sebanyak mereka yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat, dan yaitu memperoleh kuasa untuk menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita memperoleh pengharapan yang tidak bisa terganggu, tidak bisa tergoyahkan. Kalau Yesus bangkit dari kubur, maka saatnya nanti kita pun juga memperoleh, yaitu hal yang sama, bangkit dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan Alkitab katakan kita bangkit pada kebangkitan yang pertama. Coba kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 5 dan 6.
Demikian firman Tuhan, Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memperoleh pengharapan kebangkitan dari antara orang mati sebelum kerajaan 1000 tahun. Itu yang disebut dengan kebangkitan yang pertama. Dan kematian yang kedua tidak akan menguasai kita lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu buah dari kuasa kebangkitan Kristus. Kita memperoleh kelahiran baru di dalam pemeliharaan Allah pada kurun waktu selama menanti keselamatan di akhir zaman. Yang ketiga, kita akan memperoleh kelahiran baru di dalam pemeliharaan Allah pada kurun waktu selama menanti keselamatan akhir zaman. Jadi kita selain memperoleh keselamatan, hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Dia, namun kita juga memperoleh yaitu pemeliharaan Tuhan, karena kita sebagai umat yang lahir baru di dalam Dia. Kapan itu? Dalam kurun waktu pemeliharaan itu di dunia ini sampai pada nanti akhir zaman. Boleh kita baca di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita ada di dalam kelahiran yang baru. Telah melahirkan kita kembali oleh, perhatikan baik-baik, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara, dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita yang saya dan penjenengan yang menerima Yesus, yang lahir, yang mati, dan hari ketiga bangkit, sekarang hidup di sebelah kanan Allah Bapa, dan sebentar lagi Dia akan datang menjemput, yaitu kita orang yang percaya. Sementara kita menunggu keselamatan itu, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua boleh terjadi di sekitar kita, baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik itu yang menyakiti atau yang menyamankan, tetapi kita tetap ada di dalam pemeliharaan Allah oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka selebihnya beribadah ini kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Pemusik, singer, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, syukur, syukur. Terima kasih.
syukur melalui kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami mempunyai dasar untuk mempercayai Engkau sebagai Juru Selamat yang benar. Dan Alkitab atau firman Allah atau Injil itu sungguh Dia adalah firman Allah yang menuntun iman kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Itu pun berdasar daripada kebangkitan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan melalui kuasa kebangkitan-Mu, kami mempunyai satu pengharapan yang tak tergoyahkan, satu pengharapan yang tidak bisa diganggu oleh apapun, yaitu pengharapan karena Engkau sebagai buah sulung dari kebangkitan itu. Maka saatnya nanti kami pun juga akan mengalami kebangkitan yang pertama di antara orang mati sebelum kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur melalui kuasa kebangkitan-Mu itulah kami menjadikan satu umat yang lahir baru di dalam Engkau. Haleluya. Dan kami mempunyai yaitu sukacita yang besar karena di dalam kelahiran baru itulah kurun waktu sampai kami menerima yaitu keselamatan di akhir zaman itu. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada di dalam pembelaan Tuhan. Kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, untuk kepala keluarga bisa mempersiapkan diri untuk membawa roti dan anggur, dan akan kita bagikan kepada yaitu setiap anak-anak Tuhan yang ada. Haleluya, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersih hati merenungkan 2000 tahun lebih yang lalu, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus yang kasihnya kepada kita sudah terbukti. Dia ditangkap, dia dihina,
Dia ditampar, dia diludahi, dia dicambuk dan didera, dia memikul salib, dia dipaku, dia ditusuk dengan lembing, dia dimahkotai dengan duri, dia memikul salib, dia mati. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Sebelum makan roti, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu dan Saudara, selaku hamba Allah saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu dan Saudara engkau percaya oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap kita yang menerima dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Apakah Bapak, Ibu, Saudara engkau adalah anak-anak Allah? Mari kita yang percaya makan dalam nama Yesus. Selebihnya kita mengangkat cawan di dalam hadirat-Nya, dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, selaku hamba Allah saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya bahwa oleh darahnya, oleh karena kematiannya, engkau memperoleh pengampunan dosa? Apakah dosa-dosamu sudah diampuni? Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan, bersama dengan hambanya kita katakan, syukur bagi kurban Tuhan, syukur bagi korban Tuhan, syukur bagi korban Tuhan, syukur bagi kebangkitan Tuhan, syukur bagi kebangkitan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami memperoleh pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami memperoleh pengharapan yang baru. Terima kasih. Mari kita katakan haleluya atas kemenangan yang Tuhan berikan atas kami melalui kuasa kebangkitan-Nya. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan, melalui kebangkitan-Nya hidup kami dalam berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang ada di dalam kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, karunia Tuhan, pembelaan Tuhan, pengampunan dari Tuhan melalui kematian dan kebangkitan-Nya, yang percaya berkata amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Dengan sukacita kami mau menabur di dalam pekerjaan Tuhan melalui keuangan atau berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, akan berguna buat perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahu tepat pada waktunya kami akan mulai di dalam kehidupan kami sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kata
kita akan akhiri ibadah kita dengan doa membutuhkan berkat. Haleluya. Bersatu hati kami dengan penuh kasih membawa negeri kami Indonesia yang kami cintai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami taruh negeri kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengasihi negeri kami. Engkau akan segera membebaskan negeri kami ini dari wabah menular COVID-19. Olehnya kami bersehati dalam nama Yesus. Kami perintahkan COVID-19 ini keluar dari negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah negeri kami dengan penuh shalom, damai sejahtera Allah berlimpah di dalamnya. Tuhan, mari Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kekurangan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, serta mujizat Tuhan yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.